Jadi sebagai pemain dulu sering diburu oleh wartawan ya? Ya, ada aja setiap udah beres main atau latihan persiapan untuk lawan tim yang akan kita hadapi. Nurjati dibesarkan oleh klub mana? Saya dulu di pertama main bola Ya. di SSB-nya Citra di Cimahi. Ya. Terus waktu dulu kan Cimahi masih di Persikap, Kabupaten Bandung. Terus saya sebetulnya junior dibesarkan di Persikap sampai Porda Kabupaten saya ikut di Persikap, Suratin sampai senior Persikap. Akhirnya saya di Persikap senior berapa tahun? Saya di Persikap senior 2 tahun. Terus saya ke Persikota. Persikota berapa tahun? Persikota 4 sampai 5 tahun. Jadi ikonnya Persikota malah. Enggak, malah saya di Persitara 2 tahun. Persitara. Saya lebih kesempatan main di Persitara. Jadi main inti ya, Ya. Jadi Persikap belum jadi pemain inti belum, masih muda. Masih muda. Junior ya. Persikota juga. Persikota masih belajar, paling pernah jaga gitulah inti cadangan udah di Persitara Jawa Kurniawan Dwi Julianto. Oh, satu angkatan ya? Enggak. Duluan senior Kurniawan ya. Cuma main bareng sama Bedo Tony dulu di Persitara. Persikap berarti mendarah daging. Ya. Setelah beberapa ya dekade Persikap nggak naik, saat ini masuk Liga 2. Karena dulu dibesarkan atau Persikap gimana perasaan nih Persikap bisa masuk Liga 2? Ya. Ngerokok boleh ngerokok? Kalau secara pribadi saya senang karena dulu zaman Sangkuriang saya merasakan jadi pemain Persikap. Oh ya, dulu home base Sangkuriang ya? Oh iya. Begitu Persikap saya terakhir 2008 di Persikap. Saya kapten Persikap waktu zaman Tantan, Tobal, Yaris. Udah di senior ya? Udah senior. Saya kapten waktu itu. Sini udah selesai saya 2008, 2009 lah ya, 2010. Menghilang Persikap sampai turun ke Liga 3 kan. Sampai kita kalah terus Persikap sampai sekarang. Pasti kalah di final Persikap. Nah sekarang Persikap dibeli sama Kadi masuk Liga 2. Liga 2 sekarang. Alhamdulillah kalau sebagai mantan pemain Persikap ya saya senang. Iya, senang pasti kan? Senang. Karena dari awal juga dari Persikap gitu kan? Betul. Karena karir awal saya di Persikap. Di zaman Persikap 14, Persikap 16 itu di Persikap. Sampai Porda Kabupaten, sampai Porda. Dapat apa dulu? Porda pada saat mewakili Kabupaten Bandung, Porda? Umur ya? Enggak, maksudnya dapat apa? Semifinal, final atau? Oh enggak, kita kalah sama Kota Bandung. Kota Bandung ya? Kalah sama Kota Bandung. BK Porda kalau salah. Porda kalah sama Kota Bandung. Karena dulu memang Kota Bandung kan banyak pemain Persib. Oh iya, Persib. Nah, kalau Kabupaten dulu banyak pemain Persikap. Tapi dari sisi wilayah sebenarnya Kabupaten Bandung potensi pemain lebih banyak Kabupaten Bandung sebenarnya. Betul. Cuma dari Pangalengan, dari apa gitu kan? Betul. Dari Lembang, Padalarang. Cuma kan di Persikap sebetulnya dulu juniornya bagus juga, banyak juga. Kita juga pernah juara malah waktu tahun dulu. Juara saya waktu Haornas usia 15-16 kita ngalahin Garut, Jana Arif kaptennya di sana. Seperti sama-sama jadi pemain itu. Saya ke Persikap senior, dia ke Persib kan. Tahun 2015 kita juara Jawa Barat. 2015. Haornas ngalahin Garut, Kota Bandung kan. Dulu bagus Persikap pembinaan karena wilayahnya banyak. Kalau Jati saat ini menjadi pemain bola itu bisa menjadi profesi nggak dalam arti kata gaji itu bisa untuk hidup? Oh iya. Bisa ya? Bisa. Karena sampai saat itu pada saat menjadi pemain profesional ya. Itu gaji terbesar kalau jadi berapa? Saya waktu pada saat di Persikota, Persitara atau Persikap? Di Persitara saya kontrak 280 juta itu. Setahun. Berarti sebulan atau berapa? Lumayan. Ya, sebulan bisa 20 juta. 20? Dibagi 12. 12 ya. Lumayan sebenarnya. Lumayan. Saya ya alhamdulillah Pak. Dari sepak bola ibu bapak saya berangkat aja dari sepak bola. Jadi sepak bola alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya punya rumah ini dari sepak bola. Makanya sepak bola sampai sekarang itu
profesi saya. Berarti sepak bola bisa jadi profesi, bisa jadi sandaran hidup. Bisa. Tapi kan harus yang kualitas, yang profesional. Itu berlatihnya, motonya dari awal biar sampai jadi pemain yang klub itu berani ngontrak senilai 200 juta setahun itu. Ya satu tekad aja. Ya. Karena satu tekad, kedua kita berlatihnya serius. Kadang-kadang saya latih pagi, siang latih sendiri, lari nambah sendiri. Nambah porsi. Nambah porsi. Terus yang kedua doa itu Ya. banyak pemain-pemain bagus. Teman-teman saya kadang nggak jadi. Tapi saya alhamdulillah jadi. Tapi yang saya alami pengalaman saya, satu karena cita-cita saya dulu, kalau saya jadi pemain, saya pasti bakti orang tua saya. Itu yang ajar. Niatnya itu. Niatnya. Terus Ya. yang kedua, mental. Saya cadangan berapa tahun, 3 tahun. Tapi saya nggak pernah putus asa atau saya malah terus. Mungkin Nggak beda, tapi justru menjadi pemicu untuk pembuktian lah. betul, jadi motivasi saya. Mungkin suatu saat nanti di tim lain saya bisa inti. Tapi setiap latihan pasti saya serius. Kadang-kadang kan pemain-pemain sekarang mental yang jelek. Kalau saya mati disiplin, tentang disiplin. Jadi gini, disiplin itu macam-macam kan. Banyak pemain bagus ya, tapi disiplin latihan, kadang-kadang begadang, apalagi kalau udah menjadi pemain bintang, kayak main malam, itu menghindari godaan itu gimana sebagai pemain? Ya itu kan kita balik lagi profesional kita Pak ya. Kita profesional, kalau kita bagus jadi pemain nasional kan pasti dibayar mahal. Terus yang kedua kita berpikir kalau kita bagus, tim-tim yang lain pasti akan melihat kita. Nah itu salah satunya yaitu ada pemain yang kadang yang suka keluar malam ada, tapi mainnya bagus ada. Tapi kalau saya pribadi ya saya percaya karena modal kita itu olahragawan di tubuh kita. Jadi kita Bisa menjaga kebugaran, menjaga fisik. betul. Jangan saya jaga benar itu dari makanan, dari kondisi fisik. Saya paling tidur jam 10, jam 11. Ya, fisik Fisik tetap bugar. Nah, betul. Sebagai pemain pernah nggak ada mengalami masa apa ya, sedih, trauma atau masa sulit itu pada saat apa? Pernah. Saya waktu di Persitara, ketika mau main lawan Sriwijaya kalau saya di Palembang, ketika latihan kan misalkan pagi main nih, sore pagi kan coba lapang latihan. Saya di situ tim inti si Rompi. Saya yakin karena saya juga berpikir ingin membuktikan karena pelatih Sriwijaya waktu itu Rahmat Darmawan dulu di Persikota. Saya mungkin ada satu kebanggaan kalau saya main, saya bisa jadi Pembuktian. Tapi ketika main saya nggak main cadangan. Saya pulang saya marah, saya pulang terus berpikir udah saya cukup, udahlah biarinlah misalkan gaji itu yang penting saya ya kecewa lah ya. Tapi orang tua luar biasa bagi saya. Mereka yang Merasa dipermalukan. ya sakit hati aja Pak. Kadang kan pemain gitu. Egonya sebagai pemain itu itu ego sebenarnya. Ya maksudnya gini. Itu setelah itu refleksi nggak atau bertanya-tanya kenapa kok pelatih nggak memasang saya gitu, Ada pasti. Setelah itu ketahuan nggak? Tahu nggak kok pelatih itu nggak masang saya? Ada info nggak? Ya Kan pemain inti kalau bukan saya belum. inti cadangan gitu Pak. Oh. Jadi main nggak main. Tapi waktu itu saya dipersiapkan inti waktu itu. Karena besok mau lawan. Kan pasti gitu. Jadi saat itu pergantian babak kedua juga Enggak, saya nggak main sama sekali. nggak bertanya atau introspeksi kenapa nggak dimainkan gitu. Itu sebenarnya kan sebuah tanda tanya besar. Tuh, tapi saya Marah, kecewa terus gimana? saya diam aja, saya pulang aja. Terus Pulang. saya pura-pura sakit aja. Saya sakit. Down lah mental ya. Saya pulang, ya ada kecewaan lah. Karena di satu sisi saya ingin main, kedua masuk TV kan orang. Saya pulang, saya bilang sama orang tua saya udahlah, biarin lah. Waktu itu berapa ya, 3 bulan lagi. Biar saya gaji saya di sana. Saya diam. Ngambek kabur. Ya, kan beres main nih.
kan dari Palembang di bandara ada libur, saya sehari saya langsung ke Bandung gitu, nggak ke mes. Alasan saya tuh saya sakit. Ada sakit. Karena mungkin ada kecewaan itu. Tapi orang tua ya mungkin bagus kata saya, belum tentu kata Allah itu bagus. Karena siapa tahu kamu main kamu cedera mata kan nggak tahu. Itu yang terbaik. Nah itu saya di situ sadar. Kan gini, saat ini pegang tim, pelajaran apa yang diambil dari kejadian itu menurut Coach Nurjati, karena saya pelatihnya dipanggilnya Coach, pelajaran apa? Ini kan bisa diterapkan ke pemain saat ini, apa pelajaran apa ini? Ya ke pemain, jadi setiap pemain itu harus selalu siap, mau inti mau cadangan, itu karena semua hak prerogatif itu hak pelatih. Kita tidak boleh bertanya kenapa saya cadangan inti, karena ketika saya dipilih pemain juga pelatih yang milih saya. Nggak berhak nanya ya? Bisa aja nanya. Tapi kewenangan penuh ada di pelatih. Kita hanya mungkin mempersiapkan diri itu kan. Nah itu. Paling saya berpikir nanti kalau ketika kita dikasih kesempatan lagi kita akan kasih yang terbaik buat pelatih biar dia percaya ke saya. Itu dari mohon maaf dari ngambek sampai bermain lagi itu berapa bulan? Seminggu 2 minggu aja. Terus saya selesai. Orang tua bilang gitu. Terus dia bilang kamu latihan aja. Jangan berpikir kamu mau itu. Yang penting kamu maksimal latihan. Siapa tahu rezeki kamu tahun depan ada yang ambil di timnya mana kan. Siapa tahu nanti di sini. Tapi secara kondisi, secara mental siap. Setelah nggak dimainkan terus dimainkan kembali gimana? Perasaannya gimana? Ya lebih semangat aja, lebih maksimal. Pembuktian. Iya. Pembuktian. Jadi ada berpikir saya juga bisa ada kesempatan yang harus saya manfaatin sebaik-baiknya. Berarti pengalaman ini, pelajaran ini bisa diterapkan pada saat Coach Nurjati sekarang memegang tim. Betul. Coach Nurjati sebagai pemain barusan masa sulit ya. Kalau masa bahagia menjadi pemain itu saat apa? Saat kita menang aja, apalagi lawan Persib.